bikin visa online masuk Indonesia, cek. Nih, untuk yang mau bikin visa warga negara asing yang masuk Indonesia, aku akan bikin tutorialnya ya, gimana caranya bikin visa online di Direktorat Imigrasi. Tapi saat ini kan lagi ditutup ya untuk kebijaksanaannya tuh sampai tanggal, kita lihat di poin yang ketiga, sampai tanggal 20, dari tanggal 25 Januari diperpanjang lagi sampai 8 Februari. Tapi akan dievaluasi secara lanjut lagi, teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang boleh, siapa aja gitu yang boleh masuk ke Indonesia untuk warga negara asing yang benar-benar urgent. Dilihat di poin yang satu ya, teman-teman. Jadi pemegang izin tinggal diplomatik atau yang tinggal dinas gitu, yang dia misalkan kerjanya di embassy ataukah dia kerjanya di perusahaan asing seperti itu ya. Terus pemegang izin tinggal terbatas atau KITAS ya, atau izin tinggal tetap atau kitab ya. Terus dia itu awak alat laut yang datang dengan alat angkutnya gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa syarat yang diperbolehkan. Itu pun kalau misalkan ada benar-benar ada dokumennya, benar-benar ada izinnya gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita mengetahui informasi ini, kita langsung klik OK. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih bahasa Indonesia aja ya. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk ke registrasi, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa banyak ya, teman-teman. Ini ada pengajuan secara perorangan, pengajuan secara korporasi atau lembaga atau perusahaan ya. Terus ada juga yang untuk kenegaraan, maksudnya kayak pemerintahan gitu ya. Terus perwakilan negara asing itu boleh. Terus kita klik untuk perorangan. Nah, ini untuk tipe registrasi perorangan, teman-teman. Nah, ini harus diisi dulu ya, kayak data kalian. Misalkan kalian pingin datangkan suami kalian, tapi suami kalian belum punya kitas atau sebagainya gitu. Nah, atau pacar kalian mau datang ke sini, mau engagement atau wedding gitu. Kalian bisa pakai ini sih, teman-teman gitu. Tapi saya nggak menyarankan, sekali lagi di masa pandemi ini kita mendatangkan orang dari luar negeri, tunggu aja dulu gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada nama depan, kalian bisa isi nama depan atau seperti nama saya 3 suku kata, kalian bisa isi nama depan dan nama tengah, serta di belakangnya bisa diisi nama belakang kalian. Oke, terus tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini nomor identitas ini saya sarankan untuk paspor ya, teman-teman. Karena di sini ada tanggal dikeluarkan. Ini harus diisi semua yang di centang merah ini, teman-teman. Nah, ini akunnya harus dibuat, namanya disarankan Gmail ya, teman-teman. Pakai Gmail. Nah, ini telepon rumah, telepon kantor yang bisa dihubungi gitu, telepon handphone, fax kalau misalkan nggak ada ya sudah nggak usah gitu, teman-teman. Nah, terus habis gitu alamatnya tempat domisili kalian harus diisi ya. Terus habis gitu provinsi, kota atau kabupaten, terus kecamatan dan kode pos kalian. Setelah itu lanjut ya, teman-teman. Nah, ini harus diisi semua. Nah, ini kalau misalkan saya bantu ngisi, karena ini nanti akan di-approve langsung oleh Direktorat Imigrasi. Jadi saya akan memberitahu teman-teman untuk apa-apa aja sih dokumen pendukungnya gitu ya, teman-teman. Nah, dokumen pendukungnya ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Dokumen pendukungnya ini adalah pemohon diminta mengunggah foto berformat JPEG ya, atau JPG dengan ukuran 50 MB ya. Terus maksimal 400 per lembar. Jadi teman-teman itu per lembar ya. Boleh foto resmi ya, teman-teman ya, seperti itu. Terus dalam laman dokumen pendukung, pemohon harus mengunggah fotokopi KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran orang asing ya. Orang asing yang akan membuat visa tersebut gitu, teman-teman. Terus untuk mengunggah pemohon hanya perlu mengeklik pilihan di bawah kategori dokumen utama
ya, nantinya akan muncul pilihan unggah. Jadi di situ akan lengkap teman-teman, nanti kalian bisa klik di situ untuk mengunggah seperti itu. Setelah keseluruhan dokumen pendukung lengkap, pemohon akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Ketentuannya yang berisi aturan terkait orang asing yang akan dijaminkan selama mereka berada di Indonesia. Begitu teman-teman. Nanti untuk detailnya, linknya akan aku bagikan di bawah description aku ya teman-teman ya. Nah sekarang aku akan jelaskan tentang biayanya teman-teman. Nah biayanya ini sangat-sangat tidak murah teman-teman ya. Jadi yang pejuang LDR yang memang jodohnya memang jadi sama orang WNA itu memang berat sih teman-teman, memang berat karena kita harus benar-benar ekstra untuk mengeluarkan kocek kita ya, duit kita gitu. Kita lihat aja teman-teman, surat perjalanan pelaksanaan paspor untuk orang asing aja teman-teman, permohonannya 250. Jadi sekarang udah naik ya teman-teman ya, satu kali pemohonan tuh 250 gitu teman-teman. Nah ini untuk warga negara Indonesia. Nah ini untuk warga negara asing teman-teman itu ya. Ini untuk warga negara asing saya bacakan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dihitung per tahun gitu ya teman-teman, dihitung per tahun visa kunjungan. Jadi beberapa kali perjalanan gitu dihitung per tahun. Nah kalau misalkan pergi dari Indonesia mau kembali ke negaranya atau mau bekerja di Singapura atau mau dimanapun itu gitu ya, berkunjung ke negara-negara lain tapi dalam waktu setahun kembali lagi ke Indonesia tuh boleh teman-teman. Jadi nggak usah tunggu yang 2 bulan 3 bulan seperti itu sudah per tahunnya dihitungnya 10 juta per orang. Jadi kalau misalkan memang ada rombongan teman-teman kalian yang pingin holiday di sini 1 tahun itu 10 juta teman-teman ya. Nah terus habis gitu ini ada yang beberapa kali ya. Nah perjalanan pra investasi. Jadi untuk ada kerjaan seperti itu ya teman-teman, itu 5 juta per orang, itu 6 bulan teman-teman. Jadi ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan gitu. Terus visa kunjungan saat kedatangan, sekarang ada ya teman-teman, visa kunjungan untuk kedatangan tuh ada gitu teman-teman, itu 500.000 ya teman-teman. Terus visa kitas atau izin tinggal terbatas itu ada yang per tahun dan ada yang per 5 tahun. Jadi kalau misalkan kita menikah gitu ya, kita menikah dan dia tidak mau bikin kitab dulu gitu, bikin kitas, tapi kitab itu setahu saya harus bikin kitas paling lama 5 atau 10 tahun dulu teman-teman baru bisa bikin kitab gitu. Jadi itu 5 juta per tahun. Terus habis gitu kalau misalkan untuk yang per 5 tahun itu 20 juta teman-teman. Ini visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja ya teman-teman, dalam bekerja. Jadi kemungkinan ini yang disponsori oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Terus habis gitu visa izin tinggal terbatas dalam rangka tidak bekerja. Jadi yang seperti yang saya tadi bilang mungkin holiday seperti itu ya teman-teman. Itu per orangnya itu 2.500.000. Tapi kalau misalkan ambil yang langsung per tahun tuh 4 juta pengajuannya. Kalau misalkan mau diajukan yang per 5 tahun sekalian itu 20 juta per 5 tahun. Itu ya teman-teman. Terus ada visa tinggal terbatas rumah kedua untuk 1 orang dengan masa tinggal 5 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang tinggal di Indonesia terus dia punya rumah kayak gitu ya teman-teman, punya keluarga di sini, itu 25 juta teman-teman per orang. Nah seperti itu. Terus visa tinggal terbatas rumah kedua untuk pasutri, pasangan suami istri nih teman-teman. Ini langsung paling lama 5 tahun itu 30 juta teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti menikah atau sudah menikah itu ya, pasangan pasutri ini diwajibkan untuk memiliki visa ya, visa orang asing. Jadi kalau misalkan istrinya atau suaminya itu warga negara asing, dia harus membayar 30 juta seperti itu teman-teman. Terus ada visa tinggal terbatas rumah kedua untuk keluarga
dengan masa tinggal paling lama 5 tahun. Jadi di sini ada dasar hukumnya juga teman-teman, lengkap ya teman-teman. Ini itu adalah 35 juta seperti itu. Terus visa tinggal terbatas rumah kedua untuk keluarga dan orang tuanya. Ya teman-teman. Jadi misalkan bawa keluarga terus bawa orang tua gitu teman-teman. Itu adalah 40 juta gitu per 5 tahun gitu teman-teman. Terus visa tinggal terbatas rumah kedua untuk orang asing berusia lanjut dengan masa tinggal paling lama 5 tahun. Jadi kalau misalkan mau bawa mertuanya udah lansia gitu ya, mau dibawa ke Indonesia itu harus bikin visa teman-teman, itu 25 juta seperti itu. Terus visa tinggal terbatas saat kedatangan. Jadi ada visa on arrival dan ada visa untuk kitasnya gitu, visa kitas untuk saat kedatangannya itu 700.000 ya teman-teman. Terus ada persetujuan visa dari Direktorat Imigrasi itu 200.000. Nah, terus habis itu pemberitahuan izin tinggal kunjungan itu masa berlaku 30 hari ya, itu 1 juta teman-teman. Terus ada perpanjangan izin tinggal per bulan itu ada 1 juta teman-teman, seperti itu. Terus perpanjangan lagi izin tinggal untuk yang 60 hari atau 2 bulan itu 750. Ini penggunanya orang asing ya teman-teman. Ini penggunanya orang asing. Outputnya adalah izin tinggal ya teman-teman. Terus perpanjangan izin tinggal itu ada bayar lagi teman-teman, itu 4 juta. 4 bulan itu 6 juta. Wow, banyak banget ya teman-teman. Terus ada yang izin tinggal terbatas dalam rangka 1 tahun itu 2 juta teman-teman. Izin tinggal terbatas dalam rangka 5 tahun itu ya itu ada 10 juta teman-teman. Nah ini ada perpanjangan izin tinggal. Jadi kalau misalkan nanti mau perpanjangan itu ada harganya teman-teman 2 juta. Terus habis gitu perpanjangan izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja per 5 tahun itu 10 juta. Jadi dari yang utama tadi terus diperpanjang lagi itu bisa, tapi kita perpanjangnya memang nggak sebesar yang kita keluarkan pada utama ya teman-teman. Jadi ada kita perpanjang gitu teman-teman, perpanjang tapi ada biayanya seperti itu. Ini teman-teman, jadi kalau misalkan memang teman-teman nih berminat mau bertanya, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan fast respon untuk menjawabnya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Oke, kalau yang tadi perorangan kita langsung lihat aja yang korporasi ya. Jadi ini untuk yang perusahaan gitu, yang mengundang TKA. Jadi TKA itu adalah tenaga kerja asing. Ini adalah tipe registrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini ada jenis korporasi. Nah korporasinya itu jenisnya apa teman-teman? Di sini bisa dipilih gitu ya. Terus habis gitu bidang usahanya apa? Di sini ada banyak sekali teman-teman. Nah, kalau misalkan memang tidak ada di sini yang mendekati minimal ya, teman-teman. Gitu. Terus yang sesuai dengan CV kalian. Nah, ini ada PT, badan hukumnya seperti apa? Di sini ada, terus NPWP. NPWP itu NPWP perusahaan ya, teman-teman, bukan NPWP perorangan lagi. Terus habis gitu siup kalian juga. Terus nama pemimpin itu nama pimpinan maksud saya, sorry. Terus habis gitu ada nomor identitas. Jadi lagi-lagi saya sarankan kalian memakai paspor ya atau kitas gitu teman-teman. Karena di sini aja tanggal yang dikeluarkan. Terus habis itu berlaku sampai dengan, terus dikeluarkan di mana, seperti itu teman-teman. Jadi sama akunnya juga harus sesuai dengan nama penggunanya siapa gitu. Terus emailnya memang harus disarankan sebagai pakai Gmail ya teman-teman. Nah terus alamat perusahaan nih teman-teman. Nah langsung dilanjutkan seperti itu. Nah nanti
akan ada prosedur-prosedural seperti biasanya, dokumen pendukung dan ketentuan apa aja yang hak dan kewajiban apa aja untuk perusahaan dan orang asing tersebut. Terima kasih. Nah, kalau ini adalah tipe registrasi untuk lembaga negara ya teman-teman, atau perwakilan negara asing atau organisasi internasional. Ini kalian bisa mengisi nama instansinya apa, unit kerjanya apa, dan jenis instansinya bisa dilihat dulu ya teman-teman. Ataukah kementerian, lembaga negara, perwakilan negara asing gitu, organisasi internasional. Terus nama pimpinannya siapa dan alamat instansinya di mana. Terus akunnya itu nama pengguna dan emailnya harus disarankan Gmail, lalu bisa klik lanjutkan. Nah, setelah itu seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti perorangan dan korporasi tadi, akan ada dokumen pendukung dan ketentuan apa aja, hak dan kewajiban apa aja yang bisa diberikan kepada pengajuan sebagai yang mengajukan dan sebagai orang asing. Terima kasih. Itu juga untuk perorangan, perusahaan maupun instansi yang terkait. Semoga bermanfaat terus. Terima kasih sudah stay tune di AMSA Indo Truth. Atau saya salah dalam menjelaskan, bisa di komen ya teman-teman, karena saya hanya manusia yang terbatas. Jadi kalau misalkan ada yang salah dan ada yang lebih tahu informasinya seperti apa, bisa di komen ya. Terima kasih.